Perkenalkan, nama saya Hans Bevern Justin. NIM saya 27022646683. Saya dari jurusan Game Application and Technology. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Tanjung dengan NIM 27022627626 dari jurusan Computer Science. Perkenalkan, saya Vanis Christian Rulianto dengan NIM 27022299382 dengan jurusan Data Science. Meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai memang memberikan kemudahan dan biaya yang terjangkau. Namun, penggunaan yang masif telah menciptakan krisis sampah global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, konsumsi plastik terus meningkat drastis dengan produksi mencapai miliaran ton setiap tahunnya. Jika tidak dikendalikan, dampaknya terhadap lingkungan akan semakin parah. Dampak polusi plastik terhadap lingkungan bisa kita lihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari segi polusi laut. Sampah plastik yang menumpuk di lautan tidak hanya mencemari air, tetapi juga mengancam kehidupan biota laut. Banyak hewan seperti penyu dan burung laut yang tidak sengaja menelan plastik menyebabkan kematian dan gangguan ekosistem. Namun, bukan hanya laut yang terdampak. Dari segi perubahan iklim, produksi plastik menggunakan bahan bakar fosil dan melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Selain itu, pembakaran sampah plastik juga menambah polusi udara, memperburuk dampak perubahan iklim global. Selain berdampak terhadap perubahan iklim, sampah plastik juga menjadi masalah besar di daratan. Dari segi akumulasi di tempat pembuangan akhir, plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga semakin menumpuk dan mempersempit ruang yang tersedia. Mikroplastik, ancaman tak terlihat bagi ekosistem. Mikroplastik adalah partikel plastik berukuran sangat kecil yang kini tersebar luas di berbagai tempat, mulai dari lautan hingga rantai makanan. Partikel ini terbentuk dari pecahan plastik yang lebih besar akibat proses degradasi lingkungan, serta berasal dari produk sehari-hari seperti kosmetik dan pakaian sintesis. Mikroplastik dapat membahayakan satwa liar dengan mengganggu sistem pencernaan, menurunkan tingkat kelangsungan hidup, dan merusak keseimbangan jaringan makanan. Lebih dari itu, mikroplastik juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi makanan, air, bahkan udara yang kita hirup. Hingga kini, dampak penuh mikroplastik terhadap ekosistem dan kesehatan manusia masih terus diteliti. Tetapi, berbagai studi telah menunjukkan potensi serius, termasuk gangguan hormonal dan peradangan dalam tubuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang masalah sampah plastik dan kesehatan manusia. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, proses menelan. Mikroplastik dapat tertelan melalui makanan dan air, sehingga berpotensi berdampak pada kesehatan manusia. Yang kedua, polusi udara. Partikel plastik kecil dapat terhirup, sehingga berkontribusi terhadap masalah pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, gangguan hormon. Beberapa bahan kimia dalam plastik dapat mengganggu fungsi endokrin sehingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sekarang saya akan membahas upaya global untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, banyak negara telah menerapkan larangan berbagai item seperti kantong plastik sekali pakai dan sedotan, dan juga barang lainnya. Yang kedua, program daur ulang semakin meluas. Tetapi,
walaupun sudah semakin luas, tingkat daur ulang plastik global masih rendah. Yang ketiga, perjanjian internasional sedang dinegosiasikan. Ini adalah perjanjian untuk mengatasi polusi plastik dalam skala global. Inovatif untuk masa depan berkelanjutan, salah satunya adalah dengan menggunakan plastik yang dapat terurai secara hayati atau biodegradable plastik. Mengembangkan plastik yang terbuat dari sumber terbarukan yang terutama secara alami seperti PLA atau polactic acid yang terbuat dari pati jagung atau tebu yang sering digunakan untuk dijadikan kemasan makanan. PHA polyhydroxyalkanoates yang diproduksi oleh bakteri dan dapat terurai di air dan tanah. Dua, model ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular berfokus pada pengurangan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya dengan mempromosikan 1. Reuse, 2. Repair, dan 3. Recycle. Reuse memperpanjang umur produk melalui penggunaan kembali. Lalu repair memperbaiki alih-alih membuang untuk mengurangi limbah. Dan 3. Mengubah bahan menjadi produk baru untuk menghemat sumber daya. Lalu yang ketiga, plastic free alternatives. Untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa beralih ke alternatif ramah lingkungan seperti 1. Wadah yang dapat digunakan kembali seperti baja tahan karat, kaca, atau bambu untuk makanan dan minuman. Kedua, kemasan kertas dan biodegradable, menggantikan bungkus dan kantong plastik. 3. Tas kain dan rami, tahan lama dan dapat digunakan kembali serta berkelanjutan. Keempat, sedotan logam dan bambu. Ini adalah salah satu alternatif pengganti sedotan plastik. Kesimpulan, plastik sekali pakai memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah plastik mencemari laut, menumpuk di tempat pembuangan akhir, serta berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, mikroplastik yang tersebar luas dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pelarangan plastik sekali pakai, peningkatan program daur ulang, serta pengembangan solusi inovatif, seperti plastik biodegradable dan ekonomi sirkular. Dengan menerapkan konsep reduce, reuse, dan recycle, kita semua dapat berkontribusi dalam mengurangi jejak plastik dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika kita ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekian dan terima kasih.